Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Secret of the Shadow. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Adegan dibuka dengan memperlihatkan Pavilion Xuan Tian, tempat tinggal seorang wanita cantik bernama Ling Xuan. Saat ini, ia sedang berulang tahun. Beberapa wanita penari sekaligus pemain musik kecapi memeriahkan acara tersebut. Di waktu bersamaan, kita diperkenalkan seorang pemuda pembunuh bayaran dari Pavilion Bayangan bernama Yingxi. Ia ditugaskan membunuh seorang pengkhianat dari anggota Pavilion Bayangan. Tidak hanya itu, pemain kecapi di sana juga berniat membunuh Ling Xuan. Namun hal tersebut telah disadari dan Ling Xuan segera melumpuhkannya. Yingxi lalu kembali ke Pavilion Bayangan untuk menemui ketua dalam melaporkan misinya telah berhasil. Yingxi adalah pembunuh kelas 1 yang sangat ditakuti. Ketua Pavilion Bayangan lantas memberikannya perintah untuk segera pergi ke Pavilion Xuan Tian dalam menjadi pengawal pribadinya Ling Xuan, dan ia pun diberikan tugas misi rahasia. Lalu keesokan harinya, Yingxi segera pergi ke Pavilion Xuan Tian dan berita itu pun telah terdengar ke telinga Ling Xuan kalau Pavilion Bayangan telah mengirim seorang pasukan nomor 1 untuk menjadi pengawal pribadinya. Jelas hal tersebut ditolak oleh Ling Xuan karena ia tidak membutuhkan seorang pengawal, apalagi ia mengetahui ini pasti ulah dari ayahnya. Alhasil, Yingxi dibiarkan begitu saja selama seharian ia terus berada di sana. Sesaat ia teringat perkataan ketua Pavilion Bayangan kalau wanita bernama Ling Xuan tersebut adalah anak dari ketua sekte Ling Tian. Ibunya Ling Xuan berasal dari sekte Fei Yun yang memiliki kitab bela diri mantra jutaan hati. Ia diberikan tugas untuk mendapatkan kitab bela diri tersebut yang dicurigai berada di tangan Ling Xuan. Buat yang masih bingung, Mimin jelaskan Pavilion Bayangan merupakan milik sekte Ling Tian. Ling Xuan adalah anak dari ketua sekte Ling Tian. Singkatnya, Yingxi akhirnya dipanggil untuk masuk ke dalam. Di sanalah ia menunjukkan pelakat nama miliknya, seorang pembunuh bayaran nomor 1 di Pavilion Bayangan, dan diberikan tugas untuk menjadi pengawal pribadi miliknya. Awalnya, Ling Xuan menolak dan mengusirnya dari sana. Namun sesaat, Yingxi berkata Ling Xuan adalah wanita yang pernah menyelamatkannya bersama adiknya 10 tahun yang lalu. Sontak perkataannya itu membuat Ling Xuan sangat terkejut. Ia pun membuka bajunya dan terlihat jelas terdapat bekas luka. Dan itu membuktikan Yingxi adalah pria yang memang pernah diselamatkan olehnya di saat dulu. Di sana, Yingxi berkata ia telah bersumpah 10 tahun kemudian akan menemuinya dan mengabdi kepadanya sebagai bentuk balas budi. Melihat itu, Ling Xuan akhirnya bersedia menerimanya. Jarang-jarang ada pria tampan yang mau menjadi pengawal pribadinya. Tidak hanya itu, Yingxi bahkan dijadikan pelayan di kamar pribadinya yang khusus melayaninya saja. Mendengarkan itu, Yingxi seketika terdiam dan ia pun mau tidak mau mengikuti perintah Ling Xuan.
Lalu di malam hari, di saat Ling Xuan sedang di kamar, tiba-tiba Paman Ya atau dikenal sebagai gurunya memberikan kabar. Saat ini, pemimpin sekte Ling Tian alias ayahnya Ling Xuan banyak menghabisi beberapa sekte di luar sana agar bisa merebut kitab bela diri dari berbagai sekte. Mendengarkan itu membuat Ling Xuan semakin tidak suka dan membenci ayahnya. Sesaat Paman Ya meminta izin untuk mencari siapa yang menyuruh pemain kecapi tempo hari untuk membunuhnya. Namun sesaat Ling Xuan menghentikan dan ia ingin memberikan tugas tersebut kepada Yingxi. Dengan segera Paman Ya pergi ke kamar Yingxi dan menyampaikan perintah tersebut. Singkat cerita, tidak butuh waktu lama. Yingxi berhasil menangkap komplotan pemain kecapi tempo hari. Bahkan hendak menguburnya hidup-hidup apabila tidak mau mengakui siapa yang menyuruh mereka untuk membunuh Ling Xuan. Keesokan hari, kita diperlihatkan sosok pemimpin sekte Ling Tian bernama Tuan Ling, ayahnya Ling Xuan. Ia didatangi oleh ketua paviliun bayangan dan mengabarkan ia telah mengirim seorang pasukan nomor 1 untuk pura-pura mengabdi kepada Ling Xuan dalam mencari tahu apakah Ling Xuan menyimpan kitab bela diri mantra jutaan hati atau tidak. Sementara itu, Paman Ya memberikan laporan Yingxi tadi malam tidak membunuh komplotan pemain kecapi tersebut dan membiarkannya untuk tetap hidup. Dengan segera, Ling Xuan memanggil dan bertanya kepada Yingxi kenapa melanggar perintah. Yingxi mengaku alasan ia tidak membunuh komplotan pemain kecapi tadi malam karena wanita tersebut sedang mengandung. Namun ia berhasil mendapatkan sebuah informasi orang yang menyuruh pemain kecapi tersebut untuk membunuh Ling Xuan tidak lain adalah Nyonya Yu, istri kedua dari ayahnya, alias ibu angkatnya Ling Xuan. Tetap saja, Ling Xuan sangat marah kepadanya karena diberikan tugas untuk membunuh namun membiarkan target pergi begitu saja. Sebagai hukuman karena sudah melanggar perintah, Yingxi akan dicambuk sebanyak 30 kali. Mau tidak mau, Yingxi menerima hukuman tersebut. Di waktu bersamaan, adiknya Ling Xuan, anak dari Nyonya Yu, datang ke sana dan ingin menemuinya. Mendengarkan itu, Ling Xuan memberikan perintah kepada pelayannya untuk mengusir adiknya tersebut. Alhasil, adiknya itu yang bernama Ling Rong mau tidak mau memilih pergi. Sesaat ia tak sengaja melihat seorang pasukan sedang dihukum. Melihat itu, Ling Rong tidak terlalu memperdulikannya. Setelah Yingxi menerima hukuman, ia segera menggunakan pakaiannya kembali dan bergegas kembali ke kamar tanpa merintih kesakitan. Akhirnya kita mengetahui alasan ketua sekte Ling Tian sangat menginginkan kitab mantra jutaan hati karena kitab tersebut dapat membuat seseorang meningkatkan tenaga dalam secara instan. Almarhum istrinya di saat dulu enggan menyerahkan kitab tersebut kepadanya dan memilih bunuh diri. Saat ini ia curiga kitab itu disimpan oleh Ling Xuan, putrinya sendiri. Kembali ke Yingxi, tanpa memperdulikan rasa sakit di tubuhnya, ia bergegas pergi dan masuk secara diam-diam ke dalam kamar milik Ling Xuan untuk mencari kitab mantra jutaan hati. Setelah puas mencari, ia tidak menemukan apa-apa. Di waktu bersamaan, ia mendengarkan Ling Xuan ingin menemuinya di kamar dalam melihat kondisinya saat ini. Untung saja, Yingxi berhasil kembali tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Di sana, Ling Xuan merasa kasihan melihat tubuhnya penuh dengan luka. Maka dari itu ia mengolesi salep ke tubuhnya. Meski hal tersebut sempat ditolak oleh Yingxi, namun Ling Xuan tetap bersikeras melakukannya. Sambil berkata, selama Yingxi menjadi pelayannya, ia wajib mengikuti segala perintahnya. Apabila masih melawan, maka hukuman ini bisa terulang kembali. Yingxi menjawab, ia tumbuh besar di paviliun bayangan. Apabila menurutnya salah, ia akan melanggar perintah dan tetap dengan keyakinannya sendiri. Ling Xuan mengira ia hanya menggertak saja, namun siapa sangka,
Yingxi dengan berani memeluknya. Karena bagaimanapun juga, mereka pernah saling kenal 10 tahun yang lalu. Bukannya marah, Ling Xuan tiba-tiba menciumnya di sana. 还真没怎么学过如何讨人喜欢。那我就来教你。本宫惯常放浪形骸，那你没听说过？ Tak lama kemudian datang pelayan memberikan informasi. Ketua sekte Ling Tian alias ayahnya tersebut memanggil Ling Xuan ke aula utama. Saat hendak pergi, Yingxi mengejar dan mengajukan diri untuk menemaninya. Ia takut akan terjadi apa-apa kepadanya. Ling Xuan lantas mengajaknya pergi dan meminta pamannya untuk berjaga di rumah. Singkat cerita, sebelum masuk ke aula utama, Yingxi meminta sebisa mungkin Ling Xuan harus segera keluar dari aula tersebut setelah 30 menit kemudian. Lalu di hadapan sang ayah, Ling Xuan pura-pura bersikap baik meski ia sendiri sangat membencinya. Ternyata alasan ayahnya memanggilnya ke sana untuk memeriksa kesehatan Ling Xuan. Jelas hal tersebut membuat Ling Xuan menyadari ayahnya ini sudah mulai curiga kepadanya kalau dirinya memiliki dan mempelajari kitab mantra jutaan hati. Maka dari itu ia sengaja menekan tenaga dalamnya supaya sang ayah mengira ia tidak memiliki tenaga dalam apa-apa. Sementara di luar, Yingxi bertemu dengan Nyonya Yu, istri kedua pemimpin sekte Ling Tian yang masuk ke dalam aula utama. Setelah masuk ke dalam, Nyonya Yu pura-pura bersikap baik, namun karena Ling Xuan tidak suka kepada ibu tirinya tersebut, ia pun mengusirnya dari sana, yang dianggap mengganggu pertemuan ia bersama sang ayah. 我跟玄儿还有话要说。 Semakin lama, Ling Xuan mulai kelelahan karena terus menekan tenaga dalamnya. Apabila itu terus berlanjut, maka ia sendiri akan terkena luka dalam. Sementara ayahnya terus saja memeriksa. Yingxi akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam aula utama karena merasa ada yang tidak beres. 闲杂人等不得入。 Melihat Yingxi yang main asal masuk saja membuat pemimpin sekte Ling Tian menjadi marah kepadanya. Ling Xuan berusaha melindunginya dengan berkata Yingxi adalah pengawal pribadinya yang baru. Di sana, Yingxi meminta maaf karena berpikir Ling Xuan dalam bahaya. Maka dari itu ia masuk ke dalam. Ling Xuan lalu pamit kepada sang ayah dan membawa Yingxi pergi dari sana. 父亲，这个侍卫可是女儿刚收的。 Setelah keluar, terlihat jelas Ling Xuan terkena luka dalam karena terlalu lama menekan tenaga dalamnya. Yingxi segera membawanya pulang. Sementara itu, Nyonya Yu menghampiri putranya dan di sana ia merasa panik karena wanita pemain kecapi tempo hari yang ia utus untuk membunuh Ling Xuan kini masih hidup. Ia takut wanita tersebut akan buka mulut kalau ia yang menyuruhnya. Ling Rong meminta sang ibu untuk tidak usah terlalu khawatir dan memintanya agar tidak menimbulkan masalah lagi. Sang ibu menjawab ia ingin menyingkirkan Ling Xuan supaya Ling Rong bisa menjadi penerus sekte Ling Tian. Namun sayang, Ling Rong tidak menginginkan jabatan seperti itu dan meminta sang ibu untuk berhenti mencelakai Ling Xuan kakaknya. 阿娘先回去了。 Sementara itu, pamannya sangat terkejut dan bertanya apa yang terjadi kepada Ling Xuan. Tiba-tiba, Ling Xuan muntah darah. Yingxi dengan segera menggendongnya masuk ke dalam kamar. Saat berada di dalam kamar, Ling Xuan bertanya sesuatu hal. Apakah ia pernah dipanggil oleh pavilion bayangan atau tidak? Yingxi mengakui sesekali ketua pavilion bayangan sempat memanggilnya. Setelah berkata seperti itu, ia pun segera pergi.
Lalu kemudian Paman Ya bertanya apa yang telah terjadi. Di sana Ling Xuan menceritakan semuanya. Mendengarkan itu, Paman Ya mencurigai ayah Ling Xuan sudah bekerja sama dengan Yingxi untuk membuat skenario seolah-olah Yingxi datang menolongnya dengan masuk ke dalam aula utama. Hal itu bertujuan supaya Yingxi bisa mendapatkan kepercayaan Ling Xuan. Mendengarkan itu, Ling Xuan tidak mau memikirkan hal tersebut dan meminta mereka untuk keluar karena ia hendak istirahat. Lalu keesokan harinya, di saat Yingxi keluar dari kamar, tiba-tiba Paman Ya sudah menunggu dan mengajaknya bertarung. Dengan alasan ia ingin menguji bela diri pembunuh nomor 1 dari paviliun bayangan. 刀剑无眼。 Pertarungan pun terjadi antara mereka berdua, dan kebetulan Ling Xuan datang ke sana untuk menghentikannya. Siapa sangka Yingxi dengan sengaja melempar pedangnya tepat ke arah Ling Xuan. 差点无伤主伤，还请恕罪。 Tentu saja Ling Xuan sangat marah kenapa ia melakukan hal tersebut. Dari sanalah ia sadar Yingxi sengaja melakukan itu untuk menguji kemampuannya. Lalu setelah itu melaporkan kepada ayahnya. Yingxi mengambil sebilah pisau dan menyandranya di sana. Ling Xuan tidak gentar sama sekali karena ia menyadari Yingxi tidak akan berani melukainya. 是。 我留你一命。 Setelah itu, Yingxi mengakui semuanya kalau ia memang diperintahkan oleh ketua paviliun bayangan untuk mencari tahu apakah Ling Xuan memiliki tenaga dalam dan menyimpan kitab mantra jutaan hati atau tidak. Tidak hanya itu, ia juga membeberkan sebuah rahasia ayahnya Ling Xuan menggunakan pil pemutus nadi kepada semua pasukan paviliun bayangan. Setiap 1 bulan sekali, mereka harus meminum obat penawarnya. Apabila tidak, seluruh pasukan akan mati. Pada malam itu, ia juga diberikan pil pemutus nadi, namun ia tidak memakannya. Saat kembali ke rumah, Ling Xuan melihat pil tersebut dan mengetahui cara ayahnya untuk mengendalikan seluruh pasukan paviliun bayangan. Maka dari itu, ia meminta Paman Ya untuk membuatkan pil tersebut juga. Diketahui salah satu bahan pembuatannya harus menggunakan darah milik Ling Xuan. Tanpa berpikir panjang, Ling Xuan segera meneteskan beberapa darahnya sebagai bahan pembuatan pil pemutus nadi, yang nantinya apabila pil tersebut berhasil dibuat akan diberikan kepada Yingxi. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Setelah pil itu berhasil dibuat, Yingxi dipinta untuk memakannya dalam menunjukkan kesetiaannya. Tanpa berpikir panjang, Yingxi segera memakan pil tersebut karena sejak awal ia memang berniat mengabdi kepada Ling Xuan. 主上心软了。 Di malam hari, Ling Xuan secara diam-diam terus mempelajari agar bisa menguasai tenaga dalam dari kitab mantra sejuta hati, peninggalan mendiang ibunya. Sesaat ia teringat 10 tahun yang lalu, sang ibu memberikan seluruh tenaga dalamnya kepadanya, beserta kitab mantra sejuta hati, sebelum ayahnya datang mengambil kitab tersebut. Setelah itu, Ling Xuan bersembunyi dan di sana ia melihat secara langsung ayahnya memaksa sang ibu menyerahkan kitab tersebut. Oleh karena itu, sang ibu memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah sekian lama ia terus mempelajari, akhirnya ia berhasil menguasai tenaga dalam tersebut. Bahkan ia bisa menghentikan waktu persekian detik. Pantas saja ayahnya sangat tergila-gila dan sangat menginginkan kitab tersebut. Saat kembali ia bertemu Paman Ya dan berkata ulang tahun ke-50 ayahnya tersebut sebentar lagi akan tiba. Mendengarkan itu, Ling Xuan akan membunuh ayahnya sendiri untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Sesaat datang pelayan memberikan informasi, Yingxi menghilang dari kamar. Ling Xuan lantas pergi mencari keberadaannya. Saat meninggalkan kediamannya, sesaat beberapa pasukan misterius mengikuti dari belakang.
Ternyata Yingxi sedang santai di tepi sungai sambil berendam karena sehabis memakan pil pemutus nadi yang diberikan oleh Ling Xuan, kini tenaga dalamnya sedang kacau. Pasukan misterius sebelumnya datang ke sana. Belum tahu siapa yang memerintahkan mereka, namun mereka ditugaskan untuk membunuh Ling Xuan. Yingxi segera turun tangan menghadapi mereka, namun karena tenaga dalamnya sedang kacau, ia pun kehilangan fokus untuk melihat. Ling Xuan lantas melindunginya dan menghabisi seluruh pasukan tersebut. Dari sanalah ia tahu mereka ini diutus oleh pemimpin sekte Ling Tian alias ayahnya sendiri. Lalu di sana, Yingxi berkata jujur, ia sebenarnya diperintahkan untuk mendekati Ling Xuan supaya bisa mendapatkan kitab mantra jutaan hati. Karena ia sudah jujur, Ling Xuan tidak menghukumnya. Lalu keesokan pagi, ia terbangun dan sangat terkejut melihat Ling Xuan hanya menggunakan pakaian dalam. Dengan segera ia meminta maaf atas kejadian tadi malam. Ling Xuan justru senang karena mereka berdua tadi malam telah melakukan hubungan terlarang. Tetap saja, Yingxi merasa bersalah dan akan menerima hukuman. Melihatnya terlalu kaku, ia pun menyuruhnya untuk pergi. Tak lama kemudian, pelayan datang mengemasi tempat tidur. Dari arah luar, Yingxi mendengarkan pelayan wanita barusan sedang marah-marah karena Yingxi dianggap kurang ajar dan tidak tahu berterima kasih karena sudah diberikan perhatian oleh Ling Xuan, namun tetap saja memilih pergi. Sementara Ling Xuan justru menyukai pria seperti itu, tidak gampang tergoda dan memiliki pendirian yang kuat. Sementara itu, ketua paviliun bayangan menghampiri pemimpin sekte dan memberikan informasi. Di bawah kaki gunung, pasukan yang mereka utus untuk menyerang Ling Xuan kini sudah tewas terbunuh. Dicurigai kematian pasukan tersebut diakibatkan oleh seseorang yang menggunakan tenaga dalam mantra jutaan hati. Mendengarkan itu, ketua sekte semakin yakin pelakunya adalah Ling Xuan, putrinya sendiri yang mempelajari kitab tersebut secara diam-diam. Pemimpin sekte lalu memarahi ketua paviliun bayangan di sana karena mengirim pasukan tidak becus. Buktinya sampai sekarang, Yingxi masih belum mendapatkan kitab mantra jutaan hati. Dan justru seperti benar-benar mengabdi kepada Ling Xuan. Padahal itu semua awalnya hanyalah sandiwara saja. Ketua paviliun bayangan meminta maaf dan akan memanggil Yingxi untuk kembali. Sesaat, pemimpin sekte memiliki sebuah ide. Ia akan memanfaatkan acara pesta ulang tahunnya yang ke-50 dan di saat itu, ia sendiri yang akan memaksa Ling Xuan untuk menyerahkan kitab tersebut. Lalu di malam hari, Yingxi tidak bisa tidur karena terus kepikiran mengenai kejadian kemarin malam antara dirinya bersama Ling Xuan. Dari sanalah timbul benih cinta yang membuat ia mulai menyukainya. Lalu kemudian ia pergi ke tepi sungai sambil melihat bulan di langit. Ia kembali teringat 10 tahun yang lalu di kala itu ia memiliki saudara angkat dan sama-sama dididik sebagai pembunuh oleh paviliun bayangan. Namun karena gagal menjalankan sebuah misi, saudara angkatnya tersebut meninggal dunia. Lalu keesokan harinya di saat Ling Xuan sedang berlatih, Yingxi datang menghampiri dan mereka berdua pun berlatih bersama-sama. Di sana, Ling Xuan bertanya mengenai kesetiaannya. Yingxi menjawab ia rela mati demi melindunginya. Namun sayang, bukan itu jawaban yang diinginkan oleh Ling Xuan, karena yang ia mau adalah raga dan tubuhnya. Mendengarkan itu, tentu saja Yingxi akan memberikan apapun yang ia inginkan. Seketika, Ling Xuan langsung tersenyum. Kita diperlihatkan wilayah sekte Lembah Raja Obat, seorang pemuda, ketua sekte Lembah Raja Obat bernama Zhang Yuqi,
Mendapatkan informasi, ketua sekte Ling Tian berniat menghabisi putrinya sendiri, yaitu Ling Xuan, demi bisa mendapatkan kitab mantra jutaan hati pada saat hari ulang tahunnya yang ke-50. Maka dari itu, ketua sekte Ling Tian mengajak Zhang Yuqi untuk bekerja sama dalam membantunya mendapatkan kitab tersebut. Zhang Yuqi tentu saja enggan untuk membantu dan tidak mau terlibat konflik permasalahan sekte Ling Tian. Namun ia memiliki sebuah rencana untuk menguasai sekte Ling Tian agar bisa memperluas wilayah kekuasaannya dengan memanfaatkan konflik sekte Ling Tian tersebut. Tidak hanya itu, ia juga menyimpan lukisan wajah Ling Xuan dan sejak dulu ia sangat menyukainya. Sementara itu, mereka berdua sedang duduk mengobrol. Di sana, Ling Xuan meminta bantuan kepada Yingxi menghabisi ayahnya saat acara ulang tahun ayahnya nanti. Ia sadar sang ayah pasti menghalalkan segala cara untuk merebut kitab mantra jutaan hati dari tangannya. Yingxi tentu saja bersedia memberikan bantuan. Dan mereka pun mulai merencanakan sebuah misi rahasia dan membagi tugas masing-masing. Lalu keesokan hari, di saat Ling Xuan sedang melukis, Yingxi membawa Ling Rong masuk ke dalam. Terlihat jelas Ling Rong berusaha memberikan perhatian kepada Ling Xuan. Namun tetap saja Ling Xuan tidak peduli kepadanya. Bahkan ia juga meminta Ling Rong untuk pergi dan membawa kue yang dibawanya itu. Karena Ling Rong bersikeras untuk tetap berada di sana, akhirnya Ling Xuan yang memilih pergi meninggalkannya. 你们都下去吧。海姐，这话不错。随 Jelas terlihat meski mereka kakak adik beda ibu, namun sikap Ling Rong saat ini menunjukkan ketertarikan kepada kakaknya sendiri, padahal mereka satu ayah. Di malam hari, Yingxi melihat bulan purnama dan menyadari ia sudah 1 bulan berada di sana. Tak lama kemudian, Ling Xuan datang membawakannya makanan. 青姨来了1个月了， Di sana, Ling Xuan bertanya kabar adiknya saat ini. Sontak pertanyaan itu membuat Yingxi sangat terkejut. Ia pun menjawab adiknya baik-baik saja dan dijaga oleh seorang pedagang. Lalu mereka pun membahas strategi penyerangan yang akan dilakukan nantinya. Yingxi lantas berlutut dan meminta izin agar ia menguasai paviliun bayangan. Apabila ia menjadi ketuanya, maka seluruh pasukan paviliun bayangan bisa ia kendalikan untuk memberikan bantuan kepada Ling Xuan. Mendengarkan itu, Ling Xuan awalnya tidak setuju karena sama saja ia akan mengorbankan nyawanya. Yingxi berusaha meyakinkan kalau ia pasti akan bisa menguasai paviliun bayangan. Melihatnya begitu yakin, Ling Xuan mengizinkan dengan syarat ia harus kembali dengan selamat. 也武功高强， 我知此事生死难料。 Sesaat terdengar suara burung elang pertanda ketua paviliun bayangan memanggilnya. Dengan segera, Yingxi pergi menemui ketua paviliun. 哥传唤。 是，生死不相负。 Di sana ia dimarahi karena sudah 1 bulan namun tidak ada progres sama sekali dan gagal mendapatkan kitab mantra jutaan hati dari tangan Ling Xuan. Tiba-tiba ketua paviliun menusukkan 3 jarum beracun ke dalam tubuhnya dari belakang. 亚叔父要让属下护送少公主前往主殿。那凌玄现在病发。 Itu adalah sebuah ancaman dan ia harus berhasil mendapatkan kitab tersebut di saat ulang tahun ketua sekte Ling Tian yang akan digelar sebentar lagi. Apabila ia gagal, maka ketua paviliun tidak akan mencabut jarum beracun tersebut dari tubuhnya. Saat kembali ke rumah, Yingxi sulit untuk berjalan. Bagaimana tidak, racun dari jarum barusan mulai mengalir ke tubuhnya yang membuat ia hampir kehilangan 50% tenaga dalamnya. Dan hal tersebut tidak diketahui oleh Ling Xuan dan ia memilih diam. Sementara itu, Ling Xuan sudah bersiap pergi ke aula utama. Pesta ulang tahun ayahnya sebentar lagi akan segera dimulai.
Sesaat ia kembali teringat di saat detik-detik ibunya meninggal dunia, ia mendengarkan ayahnya sempat berkata kalau sang ayah tidak mencintai ibunya dan alasan ia menikahinya hanya untuk dimanfaatkan saja demi bisa mendapatkan kitab mantra jutaan hati. Itulah alasan Ling Xuan bisa menjadi sangat dendam dan ingin sekali membunuh ayahnya sendiri. 门派陆续惨遭屠戮，恐怕这些也都是你干的吧？林元正，此生都休想利用万心诀，我武林。 Sementara itu, Yingxi juga bersiap, lengkap dengan senjata rahasia yang ia letakkan di bajunya. Kini ia akan berangkat ke paviliun bayangan untuk menantang berduel melawan ketua paviliun. Kembali ke Ling Xuan, ia pun keluar kamar dan meminta pamannya apabila ia tidak keluar dari aula utama dalam waktu 1 jam, pamannya harus segera membantu Yingxi agar bisa menguasai seluruh pasukan paviliun bayangan. Singkat cerita, ulang tahun ketua sekte Ling Tian sudah diadakan secara tertutup dan hanya digelar secara kekeluargaan saja. Ling Rong memberikan hadiah kepada sang ayah. 是蓉儿寻得上好的材料，为了给您当贺礼呀。蓉儿有心了。哟。 Lalu tak lama kemudian, Ling Xuan datang ke sana, bukannya membawakan hadiah, ia justru membawakan satu kendi arak yang diberikan kepada sang ayah. Nyonya Yu, ibu tirinya di sana, memarahinya karena hanya memberikan hadiah seperti itu. Ling Xuan lalu berkata ia tidak hanya membawa arak, namun ia juga membawa hadiah lainnya, yaitu kitab mantra jutaan hati. Mendengarkan hal tersebut, membuat sang ayah begitu sangat senang. 父亲想要万心诀，把这注射的酒精。好，来。 Sementara itu, Yingxi mendatangi paviliun bayangan dan menantang ketua paviliun untuk bertarung dalam memperebutkan posisi ketua. Sesuai peraturan, siapapun boleh menjadi ketua, asalkan bisa mengalahkan ketua paviliun sebelumnya. Mendengarkan itu, beberapa pasukan di sana berusaha menghentikan tindakan Yingxi. Namun ketua paviliun menerima tantangannya tersebut karena mengetahui Yingxi dalam kondisi lemah akibat jarum beracun yang ia berikan tadi malam dan ia yakin pasti bisa mengalahkannya. 既然你自寻死路，本君便依照影阁的规，胜者生，败者死。 Kembali ke Ling Xuan, ia menuangkan segelas arak kepada ayahnya sambil berkata ia sudah tahu selama ini ayahnya hanya memanfaatkan ibunya saja demi bisa mendapatkan kitab tersebut. Dan ia juga tahu ayahnya sering mengirim pasukan untuk menguji kekuatannya. Ling Xuan mengakui ia sudah menguasai kitab mantra jutaan hati. Mendengarkan hal itu membuat sang ayah sangat terkejut dan menjadi sangat marah. 为了万心诀，不惜玩弄我母亲的，这些年来的筹谋算计，你真是辛苦了。你说什么呢？ Lalu kemudian, Ling Xuan menuangkan segelas arak kepada ibu tirinya. Ternyata selama ini, Nyonya Yu adalah seorang pelayan milik ibunya. Dan ibunya hampir berkorban nyawa demi menyelamatkan Nyonya Yu di saat dulu. Namun Ling Xuan tidak menyangka Nyonya Yu mengkhianati ibunya dan berusaha merebut ayahnya. Tidak hanya itu, Nyonya Yu bersama ayahnya di saat dulu sudah melakukan hubungan terlarang hingga melahirkan anak haram, yaitu Ling Rong. Ayahnya di sana menjadi sangat marah melihat sikap kurang ajar yang dilakukan olehnya. Tetap saja Ling Xuan tidak berhenti karena ia sudah tahu semua kebenaran. Ayahnya beserta Nyonya Yu sudah bekerja sama untuk mendorong ibunya agar melakukan bunuh diri. Dan hari ini ia akan meminta keadilan untuk kematian ibunya dengan cara membunuh sang ayah menggunakan tangannya sendiri. 我母亲被你们二人联手害至绝了，可悲啊！你一直在跟我演戏。如今也该为他讨个公道了。
都别想出去！练得如何？ Sementara itu, Yingxi bertarung melawan ketua pavilion bayangan. Sesekali ia tumbang karena tenaga dalamnya berkurang akibat jarum beracun tersebut. Namun pada akhirnya, ia berhasil membunuh ketua pavilion. 若你现在跪地认错，也留你条命。 Sementara itu, pertarungan juga terjadi di aula utama. Ling Xuan menggunakan tenaga dalam dari mantra jutaan hati dan berhasil membuat ayahnya terpental. Di waktu bersamaan, Yingxi kembali ke pavilion bayangan sambil mendeklarasikan dirinya sebagai ketua yang baru dan menunjukkan kepala milik ketua sebelumnya. Seluruh pasukan lalu sujud memberikan hormat. 还有谁敢挑战于我吗？ Setelah itu, ia membantu Paman Ya yang sedang bertarung melawan pasukan sekte Ling Tian. Paman Ya lantas memintanya untuk masuk menyelamatkan Ling Xuan yang berada di dalam sejak 1 jam yang lalu. Sementara Ling Xuan kalah melawan ayahnya, meski ia sudah mempelajari kitab mantra jutaan hati. Di saat ia hampir dibunuh, Yingxi datang melindunginya, sehingga ia yang terluka parah. Melihat itu, membuat Ling Xuan menjadi sangat marah. Ia pun menggunakan seluruh tenaga dalamnya, alhasil ayahnya di sana berhasil ia lumpuhkan. Dan itulah kekuatan mantra jutaan hati yang sebenarnya. Setelah berhasil mengalahkan ayahnya, Ling Xuan lalu keluar dari aula. Semua pasukan seketika memberikan hormat karena ia menjadi ketua sekte Ling Tian yang baru.灵公主之位，影阁影石护主有功，即日起统御河宫影卫。 Setelah kejadian tersebut, Paman Ya segera mengeluarkan 3 jarum beracun yang berada di tubuh Yingxi. Paman Ya sangat terkejut karena ia masih tetap bertahan hidup setelah terkena jarum beracun itu. Yang awalnya Paman Ya sangat tidak menyukainya, kini ia yakin Yingxi adalah pasangan yang cocok untuk Ling Xuan dan memintanya untuk menjaga Ling Xuan apapun yang terjadi. 胃不进药，这可如何是好？ Lalu kemudian, Yingxi menghampiri Ling Xuan di dalam kamar yang masih belum sadarkan diri sejak kejadian kemarin. Itu terjadi karena ia menggunakan seluruh tenaga dalamnya sehingga terkena serangan balik dari mantra jutaan hati. Karena obat-obatan sulit dimasukkan ke dalam mulut Ling Xuan, Yingxi lantas meminumnya dan menggunakan mulutnya sendiri untuk memasukkan obat itu ke dalam mulut Ling Xuan. Setelah beberapa hari berlalu, Ling Xuan tetap belum sadar. Namun itu tidak membuat Yingxi patah semangat dan terus merawatnya. Sambil menjaganya, ia juga membuat sebuah tusuk rambut yang ia ukir sendiri.
Lalu setelah itu di saat ia hendak memberikan obat menggunakan mulutnya, seketika Ling Xuan terbangun yang membuatnya merasa tidak enak. Ling Xuan justru merasa senang. Andaikan ia tahu sejak awal Yingxi melakukan ini kepadanya setiap hari, ia memilih untuk tidak bangun agar terus dicium olehnya. Lalu kemudian Ling Xuan pergi ke altar makam ibunya untuk memberikan penghormatan sambil berkata ia sudah membalaskan dendam ibunya. Tak lama kemudian, Yingxi datang ke sana dan ikut memberikan penghormatan. Di sanalah Ling Xuan memperkenalkan sosok pria yang sangat ia cintai saat ini kepada sang ibu. Mendengarkan itu, Yingxi begitu sangat senang. Singkat cerita, Ling Xuan mengajak Yingxi untuk menggali arak yang ditanam oleh mendiang ibunya di bawah pohon tersebut. Diceritakan arak tersebut sudah 10 tahun berada di sana dan boleh diambil apabila Ling Xuan sudah menemukan pria yang dicintainya sebagai mahar untuk sang pria. Tanpa berpikir panjang, Yingxi segera meminum arak tersebut yang tandanya ia menerima mahar tersebut. Dari sinilah mereka berdua memutuskan untuk menikah. 我跟夫人说， Sementara itu, Ling Rong masih tidak menyerah untuk mendapatkan Ling Xuan kakaknya. Ia pun mendapatkan informasi kalau saat ini Yingxi begitu dekat dengan Ling Xuan. Maka dari itu, Ling Rong memerintahkan pengawal untuk menyelidiki latar belakang Yingxi. 不会没有原因。是。 Di sisi lain, Ling Xuan terus memegang tusuk rambut pemberian dari Yingxi. Ia pun begitu sangat senang. Pelayan di sana sedikit meremehkan karena itu hanyalah tusuk rambut biasa. Namun Ling Xuan berkata bukan nilai suatu barang yang ia pedulikan. Namun tusuk rambut itu Yingxi yang membuatnya sendiri di saat ia masih belum sadarkan diri tempo hari. Dan itu adalah barang berharga yang pertama kali ia miliki. Tak lama kemudian, Paman Ia datang ke sana dan ia berhasil membuat resep obat penawar dari pil pemutus nadi Pavilion Bayangan. Apabila ingin membuat obat penawarnya untuk menyelamatkan seluruh pasukan Pavilion Bayangan, bahan utama yang harus mereka miliki adalah darah dari ayahnya tersebut. 吃血入药。 Dengan segera, Ling Xuan pergi ke penjara yang mengurung ayahnya dan hendak mengambil darahnya secara paksa dalam pembuatan obat penawar pil pemutus nadi supaya pasukan Pavilion Bayangan tidak dikendalikan lagi oleh pil pemutus nadi tersebut. Namun siapa sangka ayahnya di sana berkata pil itu bukan menggunakan darahnya. Percuma saja Ling Xuan mengambil darahnya karena tidak akan berubah menjadi obat penawar. Mendengarkan itu membuat Ling Xuan menjadi sangat marah. Sesaat ayahnya di sana meminta untuk dibunuh saja, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Ling Xuan sebelum ia tahu darah siapa yang digunakan dalam pembuatan pil pemutus nadi tersebut. 有一件事情，雅书其实出自一仙一脉。 Ling Xuan lalu menghampiri dan memeluk Yingxi dari belakang agar bisa menenangkan dirinya. Yingxi menyadari kesulitan yang sedang dihadapinya dan Ling Xuan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh ayahnya tersebut. 所以故意激你罢了。 哪里不一样？ Sesaat mereka mendapatkan informasi dari Paman Ia kalau terjadi sesuatu hal yang berbahaya. Terlihat Ling Rong menghampiri ayahnya. Di sana sang ayah mengira putranya itu hendak melepaskannya dari penjara. Namun siapa sangka kedatangan Ling Rong ke sana berniat untuk membunuhnya. Faktanya di sini Ling Rong bukanlah anak kandungnya. Nyonya Yu atau ibunya tersebut sudah hamil lebih dulu sebelum menikah dengan ayahnya saat ini. Dan rahasia itu sudah lama ditutupi oleh Ling Rong bersama ibunya selama ini. Mendengarkan hal tersebut, ketua sekte Ling Tian atau ayahnya di sana menjadi sangat marah sebab dirinya selama ini sudah dibohongi. 父亲亲生的，这20年，
Sementara itu, Paman Nia menunjukkan beberapa pasukan pavilion bayangan tewas terbunuh akibat keracunan pil pemutus nadi. Karena seharusnya hari ini, tepat 1 bulan, pasukan itu harus memakan obat penawarnya. Namun saat ini, ketua sekte Ling Tian di dalam penjara. Terlebih lagi, bukan darah dari ketua sekte yang digunakan dalam pembuatan pil pemutus nadi. Cepat atau lambat, beberapa pasukan lainnya juga akan bernasib sama. Dengan segera, mereka pergi ke penjara untuk mendesak ketua sekte agar memberitahukan darah siapa yang digunakan dalam pembuatan pil tersebut. Namun sayang, ketua sekte sudah tewas terbunuh dan mereka tidak tahu siapa pelakunya. Kini hilang sudah harapan mereka untuk membuat obat penawar dari pil pemutus nadi tersebut. 与母亲一模一样。也许 Setelah itu, Ling Xuan yang hendak kembali mulai berbicara sendiri dan merasa kesal kepada ayahnya. Karena sampai mati pun, sang ayah tetap mempersulit dirinya. Ia pun merasa gagal menjadi ketua sekte yang baru. Yingxi segera memeluk dan menenangkannya. Apapun yang terjadi, ia akan selalu di sisinya dalam menyelesaikan semua masalah ini. Lalu ia pun membuat Ling Xuan menjadi pingsan supaya lebih tenang. Lalu di malam hari, setelah Paman Nia memeriksa kondisi Ling Xuan, ia berkata kepada Yingxi, selama ini Ling Xuan jarang tidur dan kesehatannya menurun. Itu akibat masalah demi masalah yang ditinggalkan oleh ketua sekte Ling Tian sebelumnya. Dan kini, Ling Xuan harus menanggung beban tersebut dan menyelesaikan setiap masalah. Paman Nia sangat berterima kasih kepada Yingxi karena sudah membuat Ling Xuan tertidur. Setidaknya, Ling Xuan bisa beristirahat dengan tenang malam ini. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Yingxi melihat Ling Xuan sedang menyendiri sambil mabuk-mabukan. Ia pun segera menghentikan karena terlalu banyak minum arak dapat memperhambat penyembuhan. Ling Xuan merasa senang karena adanya Yingxi di dunia ini. Apabila tidak ada dirinya, Ling Xuan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Demi bisa menghiburnya, Yingxi berencana mengajak ia pergi jalan-jalan nanti malam. 先是点了本宫的睡穴，又来阻拦本。 Lalu di malam hari, mereka berdua pun pergi ke kota sambil membeli beberapa barang unik yang ada di pasar. Tanpa Ling Xuan sadari, Yingxi sempat membeli salah satu perhiasan yang nanti akan diberikan kepadanya. Lalu kemudian mereka melihat sepasang kekasih yang melangsungkan pernikahan menggunakan perahu di atas sungai. Yingxi menjelaskan itu semua kepada Ling Xuan yang sejak awal tidak tahu mengenai acara tersebut. Karena begitu indah, Ling Xuan semakin tidak sabar untuk menikah. Mendengarkan hal tersebut, Yingxi mengajaknya untuk segera menikah dan ajakan tersebut mendapatkan respon yang baik. Ling Xuan lantas menciumnya sebagai tanda ia mau menikah dengannya. Saat kembali, Yingxi mengantarnya ke kamar dan di sana Ling Xuan mencoba menggodanya. Namun karena Yingxi begitu kaku dan pemalu yang membuat Ling Xuan sedikit kecewa. Siapa sangka Yingxi segera menciumnya dan malam itu pun mereka berdua melakukan adegan bercocok tanam. Lalu keesokan hari, semua orang sedang sibuk mendekor acara pernikahan.
Sesaat Paman Ya melihat Nyonya Yu saat ini telah menjadi gila dan mentalnya terganggu. Meski begitu, ia tidak ingin menghentikannya dan membiarkan Nyonya Yu seperti itu karena merasa kasihan. 疯了多了。 Nyonya Yu lantas tertawa dan berteriak seperti orang gila sambil menggunakan kain merah tersebut. Tanpa sengaja, Ling Rong melihat itu, ia pun bertanya kepada pelayan dari mana ibunya mendapatkan kain merah tersebut. Pelayan menjawab, Ling Xuan bersama Yingxi sebentar lagi akan segera menikah. Sontak hal itu membuatnya sangat terkejut sebab ia baru tahu dan tidak akan membiarkan ini semua terjadi. 即便在这月15， Dengan segera ia menghampiri kakaknya dan mencoba melarangnya agar tidak menikah dengan Yingxi karena identitas dan asal-usul Yingxi masih belum jelas. Tentu saja larangannya itu tidak diperdulikan oleh Ling Xuan. Ia tidak butuh tanggapan orang lain. Apalagi ia adalah ketua sekte, ia bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Akhirnya kita mengetahui Ling Rong selama ini menyukai Ling Xuan karena bagaimanapun juga ia bukan anak kandung dari ketua sekte Ling Tian. Secara tidak langsung mereka berdua ini tidak sedarah. Namun kebenaran itu masih belum diketahui oleh Ling Xuan. Saat kembali ke rumah, Ling Rong memanggil pasukannya dan memerintahkan untuk menjemput ketua sekte Lembah Raja Obat supaya datang di hari pernikahan Ling Xuan. Ia memiliki sebuah rencana dan akan menggagalkan pernikahan tersebut. 属下这就去传讯，还不够吗？ Di malam hari, Yingxi menyendiri di tepi sungai. Ia pun mengingat pertemuan ia bersama saudara angkatnya di saat kecil, saat masih menjadi pasukan pavilion bayangan. Di kala itu, Yingxi tak sengaja bertemu dengan seorang pria terluka parah di bawah pohon. Mulai dari sanalah, Yingxi mengajak pria tersebut untuk ikut bersamanya, bergabung ke dalam pavilion bayangan. Ia akan mengajarinya bela diri, supaya pria itu bisa melindungi dirinya. 再也不会有人欺负你了，怎么样？ Namun suatu peristiwa, saudara angkatnya itu terluka parah dan sekarat akibat gagal menjalankan misi. Sebelum meninggal, saudara angkatnya di sana meminta Yingxi untuk menggantikan posisinya dalam menemui seorang wanita bernama Ling Xuan. Wanita yang pernah menyelamatkan ia bersama adiknya. Dari sinilah fakta mulai terungkap. Pria itu adalah Yingxi yang asli. Sedangkan Yingxi yang selama ini kita lihat bernama Achen. Lalu mereka berdua pun bertukar identitas. 去银阁吧。 Kembali ke masa sekarang, Yingxi atau nama aslinya adalah Achen sedikit merasa bersalah. Bagaimanapun juga ia bukanlah Yingxi yang asli dan sudah menipu Ling Xuan selama ini. Maka dari itu, ia berniat untuk menceritakan semua kebenarannya kepada Ling Xuan setelah acara pernikahannya selesai. Tak lama kemudian, pasukan datang melapor salah satu pasukan pavilion bayangan bernama Ajing. Ia lihat diam-diam pergi turun gunung dan belum diketahui apa yang sedang diperbuatnya. Merasa ada yang tidak beres, Yingxi meminta bawahannya di sana untuk segera menyelidiki. 我心中不安。公主， Di sisi lain, Ajing menemui seseorang dalam meminta darahnya. Ternyata darah orang tersebutlah yang digunakan sebagai bahan pembuatan pil pemutus nadi selama ini. Untuk siapa orang tersebut masih belum diketahui identitasnya. Lalu keesokan hari, Ling Xuan sudah bersiap dan menggunakan gaun pernikahan. Ia pun membuka kotak pemberian dari Yingxi yang berisikan kalung emas. Hal itu membuatnya langsung tersenyum. Ling Rong lalu datang ke sana, ia pun berpura-pura memberikan selamat kepada sang kakak, sembari menyerahkan hadiah untuknya, yaitu sebuah lipstik berwarna merah. Setelah lipstik itu digunakan, Ling Rong menutupi wajah sang kakak dan membawanya keluar sebagai pendamping.
阿姐慢些。阁主不要紧张，新娘应该一会儿就到了。 Hingga tibalah pernikahan itu dimulai. Yingxi menyambut kedatangan calon istrinya. Sampai-sampai ia tidak bisa berkata apa-apa karena melihat Ling Xuan begitu sangat cantik setelah menggunakan gaun tersebut. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam aula utama. 雪儿，仿佛在梦中。梦醒了吗？ Sedangkan Lingrong bersiap untuk menjalankan misinya dan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Zhan Yuqi, ketua sekte Lembah Raja Obat, datang ke sana. Salah satu pasukan sempat menghentikan karena pernikahan ini digelar secara tertutup dan tidak mengundang orang luar. Namun Zhan Yuqi tetap memaksa untuk masuk. 詹谷主不是阿姐请来，是我请来的。你们要干什么？阿静，你怎么回来了？ Sementara itu di pavilion bayangan, Ajing membawa banyak sekali kendi arak dan berbohong semua arak tersebut untuk mereka, pemberian dari Yingxi, ketua pavilion mereka. Tanpa curiga sedikit pun, pasukan segera mengambil dan meminum arak tersebut. 夫妻对拜。且慢。 Pernikahan lalu hendak dimulai. Belum sempat mengucapkan sumpah pernikahan, tiba-tiba Zhan Yuqi bersama Lingrong masuk ke dalam untuk menghentikan. Di sanalah Zhan Yuqi membongkar semua rahasia kalau sebenarnya Yingxi nama aslinya adalah Achen, pasukan yang berasal dari sekte Lembah Raja Obat miliknya. Achen lalu kabur dan masuk ke dalam pavilion bayangan. Tidak hanya itu, Zhan Yuqi juga membongkar semua kebohongannya selama ini. Kalau Yingxi yang asli sudah meninggal dunia, Achen dituduh merebut identitasnya supaya bisa mendekati Ling Xuan. Kita pun lalu flashback ke masa lalu. Di saat itu, Yingxi yang asli melukai tubuh Achen supaya memiliki bekas luka yang sama sepertinya. Itu dilakukan supaya Achen bisa menggunakan identitasnya sebagai Yingxi untuk menemui Ling Xuan dalam membalas budi karena Ling Xuan di saat dulu pernah menyelamatkan Yingxi bersama adiknya. 有机会去看看妹妹下去。 Kembali ke masa sekarang, setelah mendengarkan itu semua, Ling Xuan menjadi marah dan mengusir semua orang dari aula utama. 此等迷信，只是此乃我凌天宫内务。 Lalu ia bertanya kepada Yingxi mengenai kebenaran tersebut. Di sana, Yingxi mengakui dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Meskipun ia bukanlah Yingxi yang asli, namun cintanya kepada Ling Xuan bukanlah sebuah sandiwara dan ia benar-benar mencintainya. Namun sayang, Ling Xuan sudah terlanjur kecewa karena dibohongi olehnya selama ini. Alhasil ia pun memanggil pasukan untuk memenjarakannya. 为数不多的信任我都给了你，这都是假的。不是。来人！于是欺瞒本宫，押入地牢，天后发落。 Singkat cerita, sebelum Yingxi masuk ke dalam penjara, ia bersama bawahannya mulai curiga mengenai kedatangan Zhan Yuqi, ketua sekte Lembah Raja Obat, dan ia meyakini ini semua pasti ulah dari Lingrong. 詹月迟来者不善，眼下公主怕是不会再相信我了。 Sementara itu, Ling Xuan yang hendak masuk ke dalam kamar tiba-tiba muntah darah dan pingsan di tempat. Paman Ia mencoba memeriksa dan mendapati sebuah racun di dalam tubuh Ling Xuan. Meski racun itu tidak berbahaya, namun Ling Xuan akan sulit untuk bergerak nantinya. Paman Ia bergegas mencari cara untuk membuat obat penawar. 公主是中了毒，中毒？幸好此毒不会危及性命，无法运动。 Ia lalu pergi ke pavilion bayangan dan mendapati pasukan di sana juga ikut keracunan sehabis meminum arak pemberian dari Ajing. Tiba-tiba pasukan milik sekte Lembah Raja Obat datang untuk menangkap mereka. 阿庆，糟了！
Sementara itu, mereka berdua masuk ke dalam kamar Ling Xuan. Di sana, Zhan Yuqi sangat menyukai Ling Xuan. Keinginannya untuk bisa memilikinya sebentar lagi akan terwujud. Tiba-tiba, Ling Xuan telah bangun, namun ia belum bisa bergerak. Mengetahui ini semua, ulah dari Ling Rong membuatnya menjadi sangat marah. Alasan kenapa ia bisa keracunan akibat lipstik yang digunakan oleh Ling Xuan, pemberian dari Ling Rong sebelumnya. Siapa sangka dari arah belakang, Ling Rong langsung membunuh Zhan Yuqi karena yang boleh memiliki Ling Xuan hanyalah dirinya. 这世上又有谁配觊觎我起？ Di sisi lain, Yingxi berhasil keluar dari penjara, diselamatkan oleh Paman Ya. Kini pasukan pavilion bayangan tersisa beberapa orang saja, karena sisanya tewas terbunuh akibat bertarung melawan pasukan sekte lembah Raja Obat. Paman Ya lantas mengajak Yingxi untuk segera menyelamatkan Ling Xuan. 去主殿。 Kembali ke Ling Rong, di sana ia berkata jujur dan menceritakan semuanya mengenai ia bukanlah adik kandungnya dan mereka berdua tidak memiliki hubungan darah. Sejak kecil, ia sudah sangat menyukai Ling Xuan, maka dari itu Ling Rong memanfaatkan Zhan Yuqi untuk menggagalkan pernikahan mereka berdua. Tidak hanya itu, kematian ayah Ling Xuan itu juga karena ia yang membunuhnya. Mendengarkan itu semua, membuat Ling Xuan sangat marah dan ingin membunuhnya, namun sayang ia belum bisa bergerak. 小时候真的喜欢你，听上去多威风。阿姐，什么人？ Di luar, Yingxi bersama pasukan telah datang menghadapi pasukan sekte lembah Raja Obat. Pertarungan pun tak dapat dihindari. 甲等乙为阿静求开生死局挑战。 Singkat cerita, Ling Rong hendak membawa Ling Xuan untuk mati bersamanya. Apabila ia tidak bisa memilikinya, maka orang lain juga tidak akan bisa. Melihat Ling Rong membawa Ling Xuan terjun ke jurang, Yingxi lantas mengejar dan berhasil menarik Ling Xuan untuk naik ke atas. Namun sayang, ia sendiri yang harus mengorbankan nyawanya. Beberapa bulan kemudian, terlihat Ling Xuan melamun sendiri, seperti orang gila. Bagaimana tidak, pria yang sangat ia cintai kini sudah tiada. Saat ini, ia hanya bisa mengenang masa lalu yang pernah ia lewati bersama Yingxi. Ling Xuan seperti kehilangan semangat untuk hidup. 缔结连理是一种仪式，白首不离的承诺，不需要太隆重，应是生死不相负。 Di malam hari, pelayannya datang menghampiri untuk menceritakan sebuah kebenaran. 10 tahun yang lalu, ketua sekte lembah Raja Obat menderita penyakit infeksi darah. Ayah Zhan Yuqi menculik banyak sekali anak-anak untuk dijadikan tumbal darah agar Zhan Yuqi tetap bisa bertahan hidup. Salah satu anak-anak yang diculik adalah Yingxi alias Achen. Dan di saat dulu, Yingxi berhasil melarikan diri. Satu hal lagi, darah Zhan Yuqi ternyata selama ini digunakan dalam pembuatan pil pemutus nadi. Ling Xuan menjadi sangat murka setelah mendengarkan hal tersebut dan ia berniat menyerang sekte lembah Raja Obat untuk dibinasakan. Tak lama kemudian, Paman Ya datang melapor keberadaan Yingxi sudah ditemukan dan selama ini masih hidup.
有饮食的消息了。 Benar saja, Yingxi memang masih hidup, namun dalam kondisi kakinya masih terluka dan ia sulit berjalan. Saat masuk ke dalam kamar penginapan untuk beristirahat, Ling Xuan datang memeluknya dari belakang. 你知不知道我找你找得快疯了？ Ternyata alasan Yingxi tidak mau kembali karena ia merasa malu dan bersalah kepadanya. Terlebih lagi, kakinya terluka dan sulit untuk berjalan. Ling Xuan ternyata sudah memaafkannya. Tidak peduli ia adalah Yingxi atau Achen, karena bagaimanapun juga, pria yang ia cintai adalah orang di hadapannya saat ini. 你去哪里，我就陪你到哪里。 一言为定。 Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.